dengan sebuah kata bahwa Allah itu berbicara pada umatnya dari dulu sampai akhir zaman, gitu ya. Bahkan sama lebah pun dia berbicara, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, God talk to mankind dari dulu dan sampai akhir zaman. Yang jadi pertanyaan adalah bukan kepada siapa dia berbicara, tetapi siapa yang mendengar, gitu. Jadi saya memilih untuk mendengar. Buat teman-teman yang ada di rumah, pasti kan saya yakin punya banyak pertanyaan. Tolong Mas Eril dibuka komennya. Jadi kalau yang punya pertanyaan bisa langsung tektokan aja gitu. Jadi langsung nanti dijawab sama Pak Wowi. Ya. Mungkin Mas Eril ada pertanyaan buat Mbak Wowi. Saya kalau ajak ngobrol ntar makin lama, jadi saya banyak Big fan nih Pak, big fan Pak Wowi nih, Mas Eril nih. fans garis keras nih Pak. Ya, Pak Wowi, nih saya merangkum aja ya Pak Wowi ya. Merangkum tadi beberapa teman-teman udah banyak yang nanya sih. Namun sama saya akan filter juga yang menarik menurut saya yang bisa dibahas. Kayaknya kan menurut info yang saya tahu, dan Pak Wowi pernah cerita juga di suatu seminar waktu itu yang saya ikuti, Pak Wowi cerita ada titik nadir yang pernah Pak Wowi ikut rasakan waktu itu ya, nggak pernah ada bangkrut segala macam ya, titik terendahnya Pak Wowi waktu masa itu ya. Terus lalu tadi Pak Wowi bouncingnya tuh langsung lebih tinggi dari sebelumnya malah gitu. Nah, kira-kira kan di masa-masa ini kan banyak yang merasakan seperti itu ya Pak Wowi nih. Kira-kira apa yang Pak Wowi lakukan, apa yang Pak Wowi mungkin ada amalan khusus atau gimana, kita nggak tahu Pak Wowi gimana ya. Nah, tips-tipsnya buat kita tuh gimana biar bisa lebih tinggi lagi bouncingnya Pak? menarik. Ini nggak pernah diomongin di depan publik sebelumnya karena ini adalah hal pribadi, gitu ya. Waduh, saya nggak enak. Jadi saya minta izin untuk ini versi saya dalam bertuhan, bukan beragama ya. Bagi saya versi bertuhan itu pribadi. Jadi Mas Rusdi punya, Mas Eril punya, Ibu punya, gitu. Semua orang punya cara bertuhan, cara beragama sama gitu. Nah, saya itu percaya dengan sebuah kata bahwa Allah itu berbicara pada umatnya dari dulu sampai akhir zaman, gitu ya. Bahkan sama lebah pun dia berbicara, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya, God talk to mankind dari dulu dan sampai akhir zaman. Yang jadi pertanyaan adalah bukan kepada siapa dia berbicara, tetapi siapa yang mendengar, gitu. Jadi saya memilih untuk mendengar. Karena itu saya berdoa selalu bahasa Indonesia. Karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Basic-basicnya saya bahasa Arab. Bagi saya Tuhan, Allah itu, ya saya berkomunikasi sama dia, gitu. Dan saya sering ngomong sama diri sendiri karena Allah dekat dengan ular leher. Agak aneh sebenarnya. Karena saya tahu prinsipnya. Tuhan berbicara pada umat manusia dari zaman dulu sampai akhir zaman. Bukannya, oh enggak, seperti ini Rasulullah. Saya merasa tidak, karena di Quran bilang dia sama lebah aja ngomong, gitu ya. Saya pikir, oke, Anda boleh punya pendapat. Bagi saya bertuhan ada. Nah, jadi yang poinnya adalah bukan kepada siapa dia berbicara, tapi siapa yang mendengar. Dan saya memilih mendengar. Jadi pada saat saya lagi merana, lagi meratap, tahajud saya ngobrol aja. Bener-bener sahabat saya, bener-bener ya Allah, saya curahin aja. Habis itu keluar nggak ada orang lagi tahu dengan masalah Anda, dan nanti toh ada ide aja, gitu ya. Wah, itu saya syukuri, karena itu saya mungkin orang yang paling bersyukur itu nggak pernah habis, karena Allah itu ajaib bagi saya. Bahkan saya punya nama ke-100, kan Allah ada 99 nama. Saya punya nama ke-100 buat dia. Allah itu malah lucu, gitu. Saya sering ketawa sama dia, gitu. Jadi ini versi saya dalam bertuhan. Sekali lagi saya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang ahli agama, yang mengerti agama, tapi apa sih ini orang, gitu ya. Tapi karena tadi pertanyaan personal, gitu ya, saya jawabnya juga personal, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab teman-teman. Kalau lagi saya gundah, saya ngomong sama Allah saya, gitu.
Mantap. Baik, Pak Owi, luar biasa. Jadi ya curhat sama yang tepat ya Pak ya. Nah, boleh lagi tanya Pak, ini saya merangkum pertanyaan dari para teman-teman yang udah hadir nih. Kan seperti yang tadi saya present di awal, itu adalah Arena Daily merupakan bisnis retail dengan mengadopsi sistem jaringan atau penjualan langsung gitu Pak Owi ya. Nah, oke, misalnya dari masa-masa pandemi kayak saya saat ini gitu ya, menurut Pak Owi kan Pak Owi kan orang data ya, orang riset data, jadi based on data. Nah, menurut Pak Owi, pandangan Pak Owi sendiri menyingkapi bisnis jaringan seperti ini kayak gimana masa-masa saat ini? Menarik. Bisnis jaringan itu ada dua. Bisnis jaringan yang saya tahu ada dua. Satu, how to build people, buat produk. Begitu people-nya jadi, produk apapun Anda bisa laku, betul ya. Dan bagaimana membuat orang di bawah Anda lebih besar pendapatannya dari Anda, gitu ya. Nah, jadi saat ini kita jangan fokus di produk, karena produk bisa apapun, gitu ya. Tapi fokus di building people. Nah, kuncinya adalah bagaimana mengedifikasi gitu. Jadi di masa COVID ini adalah masa kita build people shoulder to shoulder, ketemu setiap hari sama downline kita, pastikan dia punya ilmu yang sama pada saat nanti COVID selesai. Mereka sudah bisa take on semua dan income mereka harus lebih besar daripada kita, gitu ya. Nah, hal-hal seperti begini saya lama di dunia bisnis jaringan. Building people itu challenge-nya dari bisnis ini daripada produk bisa apapun, mau umroh kayak mau nanti jualan tasbih kayak gitu ya, itu gampang gitu. Jadi jangan fokus ke produk, jangan fokus ke profit, tapi building raise humankind, menolong terutama ilmu gitu ya. Jadi Anda royal aja kepada orang-orang di bawah Anda, kalau perlu cross line juga dikasih gitu ya, karena dan di masa ini masa yang tepat, karena begitu nanti masa COVID selesai 2-3 bulan lagi Anda tinggal ngegas gitu kan ya. Kalau sekarang fokus di produknya ya gitu, produk nomor 2 atau nomor 3, nomor 1 building people, 2 make sure dia punya ilmu yang lebih tinggi dari ilmu kita gitu. Mudah-mudahan dijawab Mas Eril. Siap, mantap Pak Rusdi. Sekarang kita boleh mempersilahkan teman-teman buat nanya langsung nih Pak. Iya boleh. Banyak banget nih yang udah raise hand. Baru saya bilang tadi sisi pertanyaan sudah diulang. Fans garis keras. Iya nih, saingan saya nih kayak baru sendiri. Nah, teman-teman yang mau tanya mungkin videonya tolong diaktifkan, karena saya akan persilakan untuk bertanya langsung dengan ini Bos Ben Sontoloyo kita ini luar biasa. Atau bingung apa yang mau tanyain nih, begitu banyak informasi didapat jadi bingung nanya apa. Oke, ini ada Rona Ega Karisma. Coba Rona Ega Karisma saya akan persilahkan buat bertanya. Monggo dipersiapkan pertanyaannya. Ya, nih, waduh, ini anak milenial juga nih ya. Masih di mute itu Mas. Ya, sebentar. Oke. Rona Ega Karisma, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana Mas Rona? Ya, assalamualaikum Pak Mardigu. Selamat dari Trenggalek. Salam. Wah, tuh kan. Kita dari Sabang Jawa Timur Pak Mardigu. Tunggu Mas, sambil bertanya dulu nih. Oke. Jadi gini Pak Mardigu. Jadi kan saya juga sudah lama ngikuti Pak Mardigu kan. Nah, itu ada video yang judulnya itu The Winner Take All. Nah, tadi saya tertarik, Pak Mardigu juga cerita pada DOD itu kan juga sudah ngadain rencana bagaimana telekomunikasi itu kan bisa berubah lebih baik kan. Nah, akhirnya dibentuk inilah internet, artinya tercipta internet. Dan internet itu kan juga dalam berbagai aspek itu kan juga ada. Akhirnya aspek-aspek yang menggunakan internet itu ada profitnya, dan profitnya masuk ke pihak yang ngadain internet itu. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, ini juga untuk umat ya, bagaimana strategi kita ataupun strategi menurut Pak Mardigu agar kita itu nggak kalah dan bisa mematahkan kata the winners take all itu. Padahal kita kan juga baru mulai, semamanya kita umat Islam itu juga mau bikin internet sendiri gitu loh maksudnya. Kira-kira Pak Mardigu punya strategi apa enggak?
Baik, itu aja Pak Mas. Luar biasa. Mohon ya. Terima kasih Mas Rona. Mau Jadi- langsung dijawab atau gimana Pak? Monggo, saya boleh jawab dulu sedikit Pak ini pertanyaan. Jadi saya boleh jawab sebentar aja. Jadi gini, ada sebuah rumus bisnis ya. Ada sebuah rumus bisnis. Mungkin bahasa Inggris. Rumusnya if you cannot beat them, join them, gitu ya. Kalau kamu tidak bisa mengalahkan orang itu atau mereka, bergabunglah dengan mereka. Karena perang itu bukan solusi. Perang itu pertamanya doang. If you cannot beat them, join them, gitu ya. Bagi saya mengalahkan internet, Anda punya duit biro, benar nggak? Anda punya resources biro, itu bisa habis umurmu, belum tentu kamu menang, gitu ya. Nah, bagaimana sekarang override, menaiki. Jadi saya kasih contoh lagi, saya ini bukan sekedar memberikan wacana, tetapi saya harus melakukan. Jadi saya berjanji pada diri saya harus merupakan a walk the talk person. Walk the talk adalah orang yang melakukan apa yang dia katakan. Jadi saya nggak mau mengatakan ini, tapi saya tidak melakukan. Nah, jadi bagaimana cara override atau bekerja sama mereka? Saya mempunyai sebuah platform masih baru namanya Viralmu. Viralmu ini adalah kalau Mas dulu iklan di Facebook, misalnya 1 juta, maka algoritmanya Facebook membuat iklan tersebut jalan. Namanya Facebook Ad, gitu ya. Nah, kita balik. Jadi kita akan memberikan komisi kepada